wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum keselamatan kerja di laboratorium. Tapi sebelumnya kita harus memakai alat pelindung diri atau APD yang meliputi, pertama ada ini adalah jas laboratorium, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada masker, dan jangan lupa untuk memakai sepatu yang tertutup. Langsung saja kita kenakan. Jangan lupa untuk dikancingkan yang rapi ya. Jika pada bagian lengan dari teman-teman ini terlalu panjang, bisa dilipat sedikit agar tidak mengganggu nantinya saat bekerja di laboratorium. Akan memakai sepatu. Sudah dipakai, sepatu sudah aman, kemudian kita menggunakan masker. Setelah selesai, tinggal sarung tangan. Kita memakai sarung tangan. Di sini saya juga akan memakai sarung tangan latex ya. Seharusnya memakai sarung tangan latex. Tapi adanya ini kita pakai ini saja. Sudah lengkap, kita memakai alat pelindung diri. Kita bisa mulai bekerja. Saya akan coba jelaskan dari atas. Fungsi masker adalah untuk melindungi kita dari zat yang mudah menguap agar tidak langsung terhirup oleh kita. Kemudian ada jas praktikum, ini melindungi pakaian dan tubuh kita ketika kita bekerja menggunakan zat kimia di laboratorium agar tidak terkena tumpahan ataupun cipratan dari zat tersebut yang bisa saja bersifat korosif ataupun berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian sarung tangan ini untuk melindungi tangan kita dari cipratan atau tumpahan dari zat kimia yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah sepatu, tentu saja untuk melindungi kaki kita dari tumpahan atau jatuhan dari benda-benda yang mungkin terjadi di laboratorium. Langsung saja selanjutnya. Keselamatan kerja di laboratorium. Hai, nama saya Marianto Danang Pemutih, NIM 45124190021, mahasiswa Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Keselamatan kerja di laboratorium. Mungkin dari kita bertanya-tanya mengapa harus ada keselamatan kerja di laboratorium. Jawabannya adalah untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Tentu saja teman-teman tidak ingin kan ketika melakukan pekerjaan di laboratorium mengalami kecelakaan kerja hingga berakibat bagian tubuh dari teman-teman ini mengalami luka dan cacat, bahkan bisa mengalami cacat secara permanen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagi menjadi 3 pokok materi. Yang pertama adalah tata tertib di laboratorium. Yang kedua adalah alat-alat di laboratorium. Yang ketiga adalah label bahan kimia. Yang pertama adalah tata tertib bekerja di laboratorium. Setiap laboratorium, meskipun berbeda-beda laboratorium, pada umumnya memiliki tata tertib yang hampir sama. 90% memiliki kesamaan tata tertib. Selebihnya diatur oleh atau ditetapkan oleh pengurus laboratorium ataupun kepala laboratorium sendiri. Langsung saja. Tata tertib bekerja di laboratorium menurut Seran tahun 2011, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berada dalam laboratorium, yakni yang pertama adalah jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Menjauhkan ini untuk menjaga diri kita, terutama bagian sensitif kita yaitu mulut, kulit, mata, dan pakaian agar tidak terkena cipratan ataupun tumpahan dari bahan kimia yang bisa saja berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua adalah hindari dari menghirup uap atau debu. Untuk mencium gas, libaskan gas menggunakan tangan sampai bau tercium. Nah, kita ketika melakukan percobaan atau praktikum yang mengharuskan kita mengetahui bau dari zat tersebut, kita tidak boleh
menghirup asap dari zat tersebut, seperti ketika kita mau menghirup misalnya minyak wangi atau kopi di pagi hari tidak diperbolehkan, karena itu dapat membahayakan diri kita sendiri, bisa berakibat keracunan, yang dapat berakibat yang paling fatal adalah kematian. Yang ketiga adalah jangan mencicipi atau membawa makanan atau minuman dalam laboratorium. Ini untuk apa? Untuk menjaga jikalau makanan tersebut terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang berada di laboratorium maupun terkontaminasi dari hewan sampel yang akan kita gunakan praktikum. Tentu saja kita tidak mau memakan makanan yang terkontaminasi bakteri maupun senyawa kimia berbahaya. Yang keempat adalah berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen yang volatil dan mudah terbakar. Ini tentu mengingat sifatnya yaitu yang sangat berbahaya bagi diri kita, maka kita harus berhati-hati. Tidak hanya pada beberapa zat saja, tetapi kehati-hatian dan kewaspadaan harus selalu kita terapkan dalam bekerja di laboratorium. Untuk yang kelima adalah menggunakan kacamata pengaman atau menggunakan penutup yang lebih besar untuk melindungi seluruh wajah. Nah, di beberapa laboratorium pendidikan ini jarang sekali digunakan penggunaan kacamata maupun penutup wajah. Ini disesuaikan dengan jenis praktikum atau praktikum yang dilakukan. Jika memang diperlukan, baru menggunakan kacamata maupun penutup wajah. Jika tidak, maka ini sangat jarang untuk digunakan. Yang keenam adalah selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan sehari-hari. Seperti yang saya kenakan sekarang ini adalah jas praktikum dan harus rapi, harus dikancingkan untuk mencegah tumpahan atau cipratan dari zat kimia yang kita gunakan ke tubuh kita, ke pakaian kita, seperti itu. Untuk yang ketujuh adalah menggunakan sarung tangan bila diperlukan. Namun perlu diingat, kerja menggunakan sarung tangan akan sedikit menghambat pekerjaan, terutama dalam merangkai alat. Yang kedelapan, jangan memanaskan, mencampur, menuang, atau mengocok bahan kimia dekat wajah atau tubuh sendiri ataupun orang lain. Ini sangat berbahaya karena dapat berpotensi kecipratan atau tertumpah. Nomor 9 adalah jangan mengambil larutan menggunakan mulut. Selalu gunakan pipet, bilet pipet. Yang ke-10, berhati-hati terhadap asam dan basa kuat, khususnya bila dipanaskan, dan jangan pernah menambah air ke asam atau basa pekat. Yang selanjutnya adalah yang ke-11, bahan-bahan yang menghasilkan gas yang berbahaya harus ditangani di lemari asam dan menggunakan sarung tangan pelindung. Yang ke-12 adalah bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol. Kembalikan ke dalam stok, ini sama saja kita akan merusak persediaan zat kimia yang kita gunakan untuk praktikum setelahnya. Yang kedua adalah alat-alat laboratorium. Tentu saja banyak sekali alat-alat dan paling banyak itu merupakan alat-alat yang terbuat dari kaca dan mudah pecah. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Selain itu, alat-alat dalam laboratorium juga tergolong mahal. Alat-alat laboratorium, saya akan menyebutkan beberapa alat laboratorium. Yang pertama adalah ada Erlenmeyer. Ini untuk sebagai tempat campuran titrasi, kemudian dapat digunakan untuk mengukur, cuma dengan ketelitian yang sangat rendah. Yang kedua adalah Glassbeker. Ini dapat kita gunakan untuk mengukur juga, terdapat skala tapi dengan ketelitian yang sedikit. Kemudian sebagai tempat kita menyimpan zat juga bisa. Yang ketiga adalah gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur zat atau larutan yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya adalah labu ukur. Ini untuk mengukur zat yang akan kita gunakan dalam praktikum. Selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil zat dalam botol stok dan untuk melakukan reaksi dengan penetesan. Yang selanjutnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini merupakan tempat untuk mereaksikan 2 atau 3 zat kimia. Yang selanjutnya adalah buret tetes. Buret tetes ini digunakan untuk melakukan titrasi dengan penetesan pencampuran zat dengan penetesan 1 per 1 tetes agar didapat ketelitian yang maksimal atau ketepatan yang maksimal. Yang selanjutnya adalah bunsen. Bunsen ini digunakan sebagai pemanas dalam melakukan percobaan atau praktikum. Jika ada praktikum yang memerlukan pendidih, pemanasan, maka digunakan bunsen.
Yang selanjutnya adalah yang paling familiar dan identik dengan laboratorium adalah mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati organisme yang berukuran mikro atau sangat kecil. Yang selanjutnya adalah rak tabung reaksi. Ini digunakan sebagai untuk menyimpan tabung reaksi. Yang selanjutnya adalah neraca Ohaus. Ini digunakan untuk menimbang zat kimia yang kita gunakan, bisa dapat berupa kristal maupun serbuk. Yang selanjutnya adalah timbangan digital. Timbangan digital sama dengan neraca Ohaus, fungsinya untuk menimbang serbuk atau kristal zat kimia yang kita gunakan, tetapi dengan ketelitian yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah kaca arloji. Kaca arloji ini digunakan untuk membantu dalam menimbang zat kimia yang berupa serbukan atau kristal. Yang selanjutnya adalah asbes. Asbes ini juga digunakan dalam pemanasan sebagai tempat untuk meletakkan gelas kimia atau gelas beker. Yang selanjutnya adalah kaki tiga. Kaki tiga ini digunakan untuk menopang asbes dan untuk menjaga untuk sebagai menempatkan gelas beker ketika dipanaskan. Yang selanjutnya adalah corong. Corong ini digunakan untuk membantu memasukkan zat kimia ke dalam tabung-tabung dengan mulut tabung yang sangat sempit. Yang selanjutnya adalah spatula. Spatula ini sering digunakan untuk pengadukan bisa, tetapi tidak direkomendasikan karena ada sendiri untuk pengadukan. Dan spatula ini digunakan untuk mengambil zat-zat kimia yang berupa serbukan maupun kristalan. Yang selanjutnya adalah kaca preparat. Kaca preparat ini digunakan dalam sebagai penjepit atau menempatkan objek-objek pengamatan ketika melakukan pengamatan dengan mikroskop. Dan yang ketiga atau poin ketiga adalah label bahan kimia. Label bahan kimia ini terdapat beberapa macam ya, akan untuk memberitahukan atau memberikan indikasi tentang yang ada dalam botol penyimpanan zat kimia tersebut. Yang selanjutnya ini terdapat 7 label bahan kimia yang sering yang pertama adalah bersifat korosif. Bersifat korosif ini sangat bahaya jika terkena oleh bahan-bahan lain, kemudian ketika terkena tangan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar menjaga tidak sampai bahan-bahan yang dengan label korosif ini sampai tertumpah. Yang selanjutnya adalah flammable. Flammable ini mudah terbakar. Penggolongan flammable ini digolongkan ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama adalah high flammable dan extreme flammable. High flammable ini adalah zat-zat kimia yang memiliki titik didih, itu titik nyala itu berada pada 35 derajat Celcius, tetapi untuk extreme flammable ini memiliki titik nyala itu pada 0 derajat Celcius. Biasanya pada penyimpanan extreme zat kimia dengan sifat extreme flammable ini berada pada tabung yang kedap udara dan memiliki tekanan yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah eksplosif. Ini dapat mengakibatkan ledakan ketika bertemu dengan beberapa zat lain. Yang selanjutnya adalah bersifat oksidan. Bersifat oksidan ini mudah, dia dapat terbakar ketika terjadi proses oksidasi. Yang selanjutnya adalah dangerous for improvement. Ini berarti mengindikasikan bahwa zat dalam tabung atau botol tersebut dengan label ini sangat berbahaya ketika tercemar ke dalam lingkungan. Dapat mengakibatkan gangguan ekosistem yang sangat cepat ketika berada di lingkungan, terutama ketika tercemar pada lingkungan air. Yang selanjutnya adalah toksik. Toksik ini memiliki sifat berat atau mengindikasikan bahwa zat di dalamnya ini sangat beracun. Yang selanjutnya adalah iritan. Iritan ini zat tersebut atau dalam botol tersebut mengindikasikan bahwa dapat
mengakibatkan iritasi. Nah, kesimpulan dari laporan praktikum pada kali ini keseluruhan kerja menyangkut pengetahuan, tingkah laku, perbuatan, kebiasaan, dan pola kerja seorang pekerja di laboratorium. Yang kedua adalah bekerja di laboratorium harus selalu waspada dan penuh kehati-hatian. Terima kasih kesempatan dan berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.